Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di pagi hari yang cukup sejuk, kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan MPLS yang dilakukan secara daring untuk tahun ini. Bagaimana kita ketahui bahwa di tahun ini kita masih dalam kondisi pandemi, bahkan melihat di beberapa media saat-saat sekarang ini kondisi di negara kita, di lingkungan kita, di daerah kita, terutama di sekolah SMK Nusa Tambun Utara dan sekitarnya, masih cukup tinggi dilihat dari sisi masyarakat atau warga yang terkena atau terinfeksi virus COVID-19. Untuk itu, mari di kesempatan kali ini saya mengajak kalian semua untuk mendoakan diri kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semuanya, bahkan rakyat Indonesia seluruhan, mudah-mudahan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melewati pandemi ini dengan selamat. Keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya terlindungi dari virus COVID-19 sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Dan dengan harapan mudah-mudahan ketika nanti pada saatnya pandemi ini sudah melandai, menurun dan sudah reda, kita nanti berharap bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, yaitu dapat melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka atau secara luring ya. Selanjutnya para calon siswa sekalian ya, ini masih calon ya, karena belum lulus MPLS ya, jadi masih statusnya calon, belum resmi sebagai siswa SMK Nusa Tambun Utara. Walaupun mungkin kita juga harus bersyukur ya, karena kita diberi nikmat, yaitu kalian semua bisa lulus dan diterima di seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2021, dan dinyatakan semuanya yang mengikuti MPLS ini berarti sudah ditetapkan lulus dan diterima sebagai siswa di SMKN 1 Tambun Utara. Kita harus bersyukur ya, terutama kalian semuanya, karena sudah bisa diterima di sekolah ini, di SMKN 1 Tambun Utara. Mengingat cukup banyak ya rekan-rekan kalian yang mungkin belum beruntung ya, belum bisa bergabung di sekolah ini, karena memang cukup tinggi yang berminat, cukup banyak yang mendaftar di sekolah ini. Namun demikian, dengan keterbatasan daya tampung dan juga kuota yang sudah ditetapkan ya, jadi dengan berat hati tidak bisa semuanya diterima di SMKN 1 Tambun Utara. Jadi bersyukurlah kalian yang sudah dapat mengikuti seleksi dengan baik dan dinyatakan diterima di SMKN 1 Tambun Utara ini. Nah, sebagaimana jadwal rutin ya, ketika sudah melaksanakan PPDB, sudah mengikuti seleksinya dari awal, kemudian daftar ulang dan sudah dinyatakan diterima gitu kan,
Maka tahapan selanjutnya adalah sesuai dengan program kegiatan sekolah yang rutin, kalian diwajibkan untuk mengikuti salah satu program sekolah, yaitu mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang mungkin tahun-tahun sebelumnya, ya 2-3 tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya lah, yaitu dilaksanakan secara tatap muka sebelum pelaksanaan KBM normal. Namun 2 tahun terakhir ini, yaitu 2020 yang tahun lalu dan juga tahun ini, belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Sebagai gantinya, ya, pelaksanaan MPLS tahun ini masih dilaksanakan secara daring atau online. Nah, namun demikian, kita berharap ya kegiatan MPLS ini walaupun mungkin dilaksanakan secara online atau secara daring, saya berharap tidak mengurangi kualitas kegiatan, tidak mengurangi semangat kalian semuanya untuk mengikuti kegiatan ini, ya, karena memang tujuan kegiatan ini sangat baik sekali, yaitu yang mana sebelumnya kalian di jenjang SMP MTS, ya, kemudian sekarang beralih jenjang ke SMK, tentu banyak perbedaan-perbedaan, banyak perubahan-perubahan budaya belajar di sekolah, ya. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan oleh masing-masing narasumber terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah, ya, terkait dengan fasilitas sekolah dan sarana prasarana, terkait dengan budaya belajar mengajar di sekolah, terkait dengan tata tertib, terkait dengan program-program lainnya lah yang berada di SMK 1 Tambun Utara ini. Para siswa sekalian, ya, mungkin sedikit gambaran, ya, saya perkenalan dulu, ya, karena mungkin kalau ya ada istilah kalau tak kenal maka tak sayang, ya. Makanya mungkin sebelum masuk ke materi, saya coba memperkenalkan diri dulu, ya. Nama saya Simi Sohaimi ST, ya, kelahiran dari Bekasi, jadi saya asli Bekasi gitu, ya. Nah, saya bergabung di SMK 1 Tambun Utara ini sejak tahun 2009, ya, jadi kurang lebih berapa ya, kurang lebih 12 tahun lah, ya. 12 tahun saya di sekolah ini, ya, cukup, ya, lumayan lah, ya, jadi prosesnya saya sudah cukup lama di sekolah ini, sudah 12 tahun. Nah, kebetulan saya mengajar jurusan di produktif teknik elektronika industri, ya, itu tugas pokok saya. Jadi saya mengajar di produktif teknik elektronika industri. Nah, di samping itu saya juga diberi amanah oleh Pak Kepala Sekolah untuk mengemban tugas tambahan. Tugas tambahannya yaitu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh panitia MPLS, ya, untuk kita sharing berbagi informasi lah, ya, berbagi pengalaman, wabil khusus terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah di SMK 1 Tambun Utara ini. Oke. Baiklah, para siswa sekalian, ya, di SMK 1 Tambun Utara ini berdirinya kapan sih, ya, SMK ini berdiri? Tentu kan mungkin kalian juga penasaran gitu, ya, ini sekolah ada di sini sejak kapan gitu kan, dan diresmikan sejak kapan, ya. Jadi SMK 1 Tambun Utara ini berdiri sejak tahun 2007. Nah, ya, 2007. Tepatnya ini ada nih catatannya nih, tanggal SK Penegrian 26 Januari 2007. Nah, sudah berapa tahun, ya? Dari 2007 sampai sekarang 2021, ya. Jadi kurang lebih 14 tahun.
Ya 14 tahun ya seumuran, ya kalau anak sekolah ya seumuran SMP ya, SMP kelas 2 ya, kelas 2 kelas 3. Mungkin di antara kalian juga ada yang usianya 14 atau 15 ya, jadi nggak beda jauh dengan usia sekolah ini gitu kan. Nah, pada saat pendirian sekolah ini di SK-kan oleh Bupati Bekasi ya, jadi waktu itu masih di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Jadi sekolah ini didirikan atas dasar SK Bupati Bekasi tahun 2007. Nah, untuk alamat ya, sekolah ini beralamat atau berkedudukan di Jalan Raya Srijaya nomor 2, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, ya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Ya. Mungkin kalau sekarang gampang ya, kalau mau mencari ya tinggal dibuka di map, nah itu nanti muncul di alamatnya gitu kan. Nah, kalau sekarang posisi SMK itu sudah berada di bawah naungan Provinsi Jawa Barat, jadi di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi sudah alih kelola, yang sebelumnya dari Kabupaten Bekasi, kemudian pada tahun 2017 ya sudah dialih kelola di bawah kewenangannya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, selanjutnya untuk profil kepala sekolah ya. Profil kepala sekolah ini yang sekarang menjabat yaitu Bapak Firdaus B. Selomo SPD ya. Beliau menjabati kepala sekolah di SMK ini kurang lebih sudah 1 tahun ya. 1 tahun dari semenjak 2020 ya. Jadi kurang lebih beliau sudah di sekolah ini 1 tahun bergabung di SMK 1 Tambun Utara. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk terkait dengan lingkungan dan juga sarana dan prasarana di sekolah SMK 1 Tambun Utara. Yang pertama terkait dengan jumlah kompetensi keahlian. Nah ya, ini salah satu perbedaan antara SMP dengan SMK ya. Itu kalau di SMK itu ada jurusan-jurusan atau yang sekarang dikenal itu istilahnya kompetensi keahlian atau program studi keahlian. Jadi makanya kemarin pas di awal pendaftaran PPDB ya, kalian itu diminta ini mau pilih jurusan apa, ini jurusan apa. Nah itu karena memang di kelas 1 begitu kalian mendaftar di SMK itu kalian sudah langsung masuk ke jurusan. Nah mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini SMK 1 Tambun Utara itu saat ini sudah memiliki kurang lebih 7 kompetensi keahlian atau 7 jurusan. Yang pertama itu teknik kendaraan ringan, TKRO ya, teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian yang kedua teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM ya. Kemudian yang ketiga teknik elektronika industri. Kemudian yang keempat teknik instalasi tenaga listrik. Yang kelima teknik permesinan. Yang keenam itu ada otomatisasi tata kelola perkantoran. Dulu namanya AP ya, administrasi perkantoran, kemudian sekarang ganti nama ya menjadi OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Yang terakhir jurusan akuntansi dan keuangan atau AK ya. Nah itu jadi ada 7 kompetensi kalian atau 7 jurusan yang ada di SMK 1 Tambun Utara. 5 itu bidang teknologi rekayasa atau teknik ya. Kemudian 2 ini bidangnya bisnis manajemen, yaitu ada OTKP dengan akuntansi keuangan. Itu untuk kompetensi kalian ada 7. Kemudian selanjutnya jumlah rombel ya. Jumlah rombel itu
kita saat ini ada 36 ya, 36 rombel. Kayak kelas 12-nya ada 10, kelas 11-nya ada 12, dan kelas 10-nya yang sekarang ada 14 kelas ya. Jadi totalnya itu 10 tambah 12 tambah 14 ya, jadi 36 rombel. Nah, sementara ruang kelas teori yang tersedia di sekolah kita itu masih kurang lebih 20 ruang kelas. Nah, jadi jumlah rombelnya itu ada 36, ruang kelasnya yang ruang kelas teorinya ya, itu ada kurang lebih ada 20 ruang kelas. Nah, berarti kekurangannya berapa tuh? 36 dikurang 20 berarti kurangnya masih 16 ruang lagi ya, cukup banyak. Jadi karena kekurangan ruang kelas itulah, maka mau tidak mau nanti pada saat KBM tatap muka yaitu nanti pengaturannya dibikin 2 shift ya, ada shift pagi, ada shift siang. Karena kalau dibikin 1 shift jelas ruangannya tidak cukup ya, akhirnya maka dibuatlah untuk nanti KBM tatap muka ya, itu dibikin 2 shift ya, 1 shift pagi separuh dan separuhnya lagi shift siang. Nah itu, kemudian jumlah ruang praktek ya, jumlah ruang praktek atau bengkel itu kita ada 4 ya, ada 4 ruang praktek ya. Yang pertama itu ruang praktek TBSM, yang kemudian yang kedua ruang praktek TITL, teknik instalasi tenaga listrik, yang ketiga ruang praktek teknik elektronika industri, yang keempat ruang praktek teknik kendaraan ringan. Nah itu ada bengkelnya. Nah sementara ini ada untuk yang TP dengan TBSM itu masih bergabung, masih satu bengkel ya, karena memang kita masih ada keterbatasan di ruang praktek ya. Kemudian untuk ada 2 lab juga, yaitu untuk jurusan BM ya, AP dan AK masing-masing 1 lab ya, AP 1 lab, kemudian AK juga 1 lab. Jadi totalnya ada 4 bengkel dan 2 lab. Selain itu juga ada lab komputer. Lab komputer kita ada 2 yang berdiri sendiri, kemudian ada 2 lagi yang itu digabung dengan bengkel jurusan ya. Ada di bengkel Elin dan juga ada di lab AK. Kemudian selanjutnya kita juga ada masjid ya. Ada masjid itu sebagai sarana ruang ibadah. Itu ada 1 masjid ya, posisinya itu begitu kalian masuk gerbang utama ya, yang dari arah Jalan Raya itu langsung kelihatan posisinya di sebelah kiri. Nah itu ada masjid. Kemudian kita juga ada ruang perpustakaan. Nah ini mungkin menjadi ikon sekolah gitu ya, karena memang dari sisi model bangunannya ya, perpus ini berbeda sendiri ya. Mungkin kalian sudah tahu lah ya, kan bangunannya perpus itu begitu masuk gerbang utama ya, itu kalian langsung dihadapkan oleh ruang perpus ya. Itu bangunannya yang ya full kaca lah, sebagian besar ada kacanya gitu kan. Nah kemudian selain itu ada juga ruang guru ya. Ruang guru itu posisinya di sebelah samping ya, di sebelah samping ruang perpus itu ada ruang guru. Di sebelah timur ya, sebelah timur perpus itu ada ruang guru. Kemudian juga ada ruang staf administrasi atau ruang staf TU, itu posisinya ada di ujung sebelah barat. Kalau masuk dari gerbang barat itu sebelah kiri ya, pas begitu masuk gerbang itu sebelah kiri ada ruang staf administrasi atau ruang staf TU ya. Selanjutnya di samping sebelah ruang TU itu ada ruang pimpinan ya, ada ruang kepala sekolah dan juga ada ruang wakil kepala sekolah di situ. Nah di sebelahnya lagi ada ruang ICT dan juga ruang BKK. Nah kemudian di sebelahnya lagi itu ada lab komputer dan juga ada lab akuntansi ya. Itu mungkin ruang-ruangannya. Selain itu juga ada ruang BK ya. Ruang BK posisinya di mana? Nah ini memang kalau
Ya kalau tatap muka nanti saya tunjukkan langsung ya, tapi kalau misalkan melalui daring ini ya itu posisinya ruang BK itu ada di sebelah timur lapangan ya. Jadi ada lapangan upacara, lapangan olahraga, sebelah timurnya itu ada ruang BK, itu berjejer dengan ruang-ruang kelas teori. Selain itu kita juga ada ruang toilet ya. Ruang toilet itu ada beberapa ruang. Posisinya di sebelah barat, di samping ruang TU itu ada 2, kemudian di samping perpus juga ada, kemudian di samping masjid juga ada. Jadi itu ada beberapa ruang toilet yang kita sediakan. Selain itu, ya itu untuk ruangan. Ada juga ruang kantin ya. Ruang kantin ini posisinya di sebelah pinggir selatan. Jadi sebelah pinggir selatan dekat tembok batas itu berjejer ruang kantin. Ya mungkin kalau saat ini karena posisinya masih pada masih WFH ya, belajarnya masih dari rumah. Jadi sementara ini kantinnya juga masih belum aktif ya, masih istirahat dulu ya. Nah selanjutnya itu untuk ruang-ruang yang ada di sekolah ya. Selanjutnya untuk jumlah guru ya. Jumlah guru yang ada di sekolah kita di SMK Sata Muntara itu kurang lebih saat ini berjumlah 61 ya. Ada 61 guru yang ada di sekolah kita. Kemudian jumlah staf TU ada 18 orang ya. Staf TU ada 18 orang. Itu yang terbagi di beberapa bidang. Itu ada security itu 2 siang 2 malam ya. Kemudian ada kebersihan dan juga pemeliharaan taman ya, itu ada 3 orang. Kemudian ada toolman itu ada 3 orang. Kemudian ada staf administrasi yang di ruang TU ya, itu ada 5 ya, ada 5 atau 6 orang ya. Nah kemudian ada lagi untuk jumlah guru udah, jumlah staf administrasi sudah, jumlah siswa ya. Jumlah siswa, nah ini mungkin data terakhir itu yang tahun sebelumnya, nih yang tahun ini belum dihitung ya. Itu kurang lebih ada 1176 ya, ada 1176 itu yang sebelumnya. Nah karena mungkin ada perubahan di tahun ini, ada 14 rombel ya, masing-masing rombel itu 36 ya. Nanti mungkin kita update lagi jumlah siswanya. Namun yang saat ini terdata kurang lebih sekian, 1167 ya. Nah para siswa sekalian, itu terkait dengan kondisi sarana dan prasarana di sekolah SMKN 1 Tambun Utara. Ya, selanjutnya ini untuk ada beberapa tata tertib ya. Ada beberapa tata tertib yang terkait dengan kebiasaan perilaku siswa di sekolah gitu kan ya. Memang ini siswa ini kan ya dari SMP ya, kita dengan beraneka ragam latar belakang SMP ya, kemudian beralih jenjang ke SMK, tentu banyak yang harus beradaptasi ya, harus beradaptasi ya Pak. Bentar ya.
Ya, oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, tadi. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Ya, ada iklan tadi sebentar ya. Kita lanjutkan terkait dengan adaptasi kebiasaan perilaku ya. Jadi dari kalian di SMP yang mungkin ya masih ya SMP kan kadang-kadang suka iseng gitu kan ya. Kemudian kalian sekarang sudah masuk jenjang SMK. Nah tentunya kalian harus bisa untuk menyesuaikan diri. Ya mungkin kalau di SMP mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang positif gitu kan, atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu kan. Ya kita berharap dan harus mau gitu kan. Kita berharap kalian harus merubah kebiasaan. Ya, kalau mungkin di SMP atau yang sebelumnya ya kalian suka coret-coret, nah ya kan, coret-coret tembok, bangku, meja, ya. Jadi tangannya suka ya nggak bisa diem gitu ya, terlalu kreatif barangkali ya. Itu ya kita berharap ya ketika nanti kalian sudah KBM normal di SMK, itu kebiasaan-kebiasaan itu dikurangi atau bahkan kalau bisa dihilangkan, karena itu sangat tidak baik dan tidak ada manfaatnya gitu ya. Jadi coret-coret tembok lah, meja lah, bangku lah, itu kan nggak ada manfaatnya ya, itu kan malah bikin kotor gitu kan. Jadi nanti kebiasaan-kebiasaan itu kita hilangkan di SMK. Ya, kita rubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih positif yang lainnya. Ya, kalau kalian mungkin suka menggambar kartun atau pinter apa gitu kan, nanti kita kasih wadahnya gitu kan. Ya, itu bisa dibuat di mading, kemudian kamu tempel atau mungkin di kertas karton dan lain sebagainya. Semua ada wadah-wadahnya. Ya, kemudian kebiasaan buruk lainnya yang juga harus kita rubah ya. Mungkin ya kalian ya sebagian ada yang suka bolos gitu kan, pas gurunya kosong tahu-tahu keluar kemana, ke kantin atau kemana gitu kan. Nah, atau mungkin dari sekolah berangkat tapi ternyata tidak sampai di sekolah, dari rumah bilang ke orang tuanya izin mau ke sekolah, bilang berangkat gitu kan, minta bekal, nah ternyata tidak sampai di sekolah. Akhirnya mungkin yang terjadi kalian banyak alpa gitu kan. Nah kemudian dari wali kelas juga nanti ada laporan ke orang tua. Nah nanti orang tua bisa kaget ya kan. Nah kan kita tiap hari masuk ternyata kan nggak sampai di sekolah pada alpa gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau memang kalian niat belajar, niat sekolah ya sudah gitu kan ya, niat dari sekarang, tanamkan tekad yang kuat, tidak terpengaruh kiri kanan. Kalau ada teman-teman yang ngajakin, udah kita bolos gini, ya saya berharap kalian tidak terpengaruh. Ya, kalian harus punya prinsip tersendiri yang sesuai niat awal, sesuai dengan tekad kalian untuk mencari ilmu dan merubah mindset, merubah perilaku, merubah kebiasaan agar kalian bersiap menghadapi hari esok yang lebih baik ya kan. Karena tujuan sekolah ini selain mencerdaskan bangsa ya, merubah perilaku kita semua, dan juga kita mempersiapkan masa depan, baik itu dari sisi pengetahuan, dari sisi keterampilan, dan juga dari sisi sikap perilaku ya. Jadi itu semuanya penting kalian untuk merubah perilaku. Selanjutnya, kebiasaan buruk yang mungkin sering kalian lakukan sebelum-sebelumnya ya. Misalkan yang mungkin ini sederhana tapi yang sangat tidak baik, yaitu apa? Buang sampah sembarangan. Nah, ini kan. Jadi kebiasaan buruk yaitu membuang sampah sembarangan padahal sudah disiapkan di sekolah kita ini, hampir semua ruang ya, hampir semua kelas itu sudah disiapkan tong sampah ya. Tidak hanya satu, itu tiap ruang kelas itu ada 3 ya, itu ada 3 tong sampah
dengan mungkin baksonya itu dipilah-pilah ya, mana sampah organik, mana sampah anorganik. Yaitu jadi kalau sampai sudah disiapkan tong sampah di tiap ruang kelas, kemudian kamu membawa sampah bahkan taruh di dalam kelas, ditaruh di laci meja, itu kan keterlaluan gitu kan ya. Di depan kelas sudah disiapkan tong sampah, nggak taunya buang sampahnya di dalam kelas, bahkan di laci-laci gitu kan, atau bahkan main buang di belakang kelas. Nah itu kan tidak sehat ya. Pertama itu tidak baik, yang kedua itu juga mengundang penyakit ya kan. Yang nama sampah itu kan ya ujung-ujungnya jadi mengundang penyakit gitu ya. Jadi mari bersama-sama kita biasakan budaya hidup bersih ya. Nah, budaya hidup bersih, budaya hidup sehat, nah itu sangat penting ya. Jadi kalau kita bersih gitu kan, sehat, ruang kelasnya ya nyaman gitu kan, enak ditempatin kan enak ya. Jadi coba kalau misalkan di ruang kelas itu banyak sampah-sampah berserakan, ditaruh di laci, ada numpuk di lantai, ada mungkin di belakang kelas, di pojok-pojok, ya kan. Sementara nggak disapu, nggak dibersihkan kacanya, itu kan kotor sekali ya. Selain kotor juga tidak sehat, ujung-ujungnya kan mengundang penyakit ya, dan juga tidak nyaman kalau kita tempatinnya gitu. Tapi kalau bersih ya, indah, bahkan dihias mungkin ya kreasi dari anak-anak kelas gitu kan. Kemudian debu-debunya dibersihkan gitu kan, kacanya, lantainya, meja, bangku gitu kan dibersihkan secara rutin, ada jadwal piket gitu kan, sampahnya dibuang di tempatnya. Itu kan nanti kita sehat gitu ya, nyaman menempati ruang-ruang kelas itu ya. Jadi itu ya, jadi yang pertama tadi kebiasaan buruk yang harus kita rubah itu coret-coret tembok, bangku, meja itu tidak boleh lagi dilakukan. Kemudian kebiasaan bolos tidak boleh dilakukan. Kebiasaan buang sampah sembarangan itu juga harus ditinggalkan ya. Bahkan kalau perlu, kalau kalian melewati atau sedang jalan kemudian melihat ada sampah ya yang geletak gitu kan di jalan atau di pinggir, itu dipungut saja ya, dipungut saja, kemudian kita taruh di tempat sampah itu ya. Jadi tidak perlu tidak perlu sungkan atau mungkin cuek atau abai gitu, ini bukan tugas saya, seperti itu. Jadi insya Allah ya, masing-masing setiap amal kebaikan itu akan mendapatkan balasan ya. Insya Allah ada pahala yang kalian dapatkan ketika kalian melakukan kebaikan-kebaikan, karena kan dikatakan kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu sebagai kita umat yang beriman, maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya kita jaga kebersihan dimanapun, kapanpun ya, mau di rumah, mau di sekolah, atau di mana saja ya. Nah itu kapan saja, mau pagi, siang, sore, kalau ketemu ya ada yang kotor, ada yang nggak bersih, ada sampah misalkan, ya kita bersihkan saja gitu kan ya, karena itu akan akan mendapatkan balasan kebaikan juga. Nah selanjutnya kebiasaan buruk lainnya juga tadi udah ada 3, ini ada tambahan juga. Seringkali ya kalau kita melihat ke toilet gitu ya, itu kok nanti toilet kotor banget gitu kan, kadang-kadang baunya ya nggak harum gitu kan, ada aroma-aroma khas gitu kan. Nah itu karena apa? Ya karena kita berperilaku jorok ya, perilaku jorok ya, misalkan kita buang air kecil nggak disiram gitu kan. Ya sebetulnya kan itu hal-hal yang ringan, yang kecil ya, tapi itu perlu kita biasakan ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang positif, membuang kebiasaan-kebiasaan yang negatif ya. Jadi kalau kita di toilet itu masuknya bersih ya, kita keluar meninggalkan toilet juga harus bersih lagi, tidak kita meninggalkan bau ya kan. Kalau kita buang air kecil disiram gitu kan, dibersihkan ya itu. Dan tidak perlu juga kita coret-coret juga. Nah itu kan seringkali saya melihat ya di toilet kadang-kadang ada tulisan ini itu gitu kan. Nah, itu sangat tidak baik juga ya, dan tidak ada manfaatnya kan. Untuk apa coret-coret di tembok gitu kan? Kalau memang kita punya keterampilan atau punya
kemampuan membuat kartun atau tulisan bagus, itu silakan nanti dibuat di kertas, dipasang di mading, boleh, silakan. Ya, jadi semua ada tempatnya. Itu jadi ada beberapa kebiasaan atau perilaku buruk yang nanti saya sangat berharap dan harus ya, itu harus kalian tinggalkan. Ya, coret-coret tembok, meja, bangku, nah itu ditinggalkan. Kemudian bolos, ya, ada guru atau tidak ada guru, ya kalau ada guru ya mungkin bisa tertib. Ada guru, tidak ada guru juga tetap harus di ruangan, tidak boleh bolos. Nah, kemudian juga tidak boleh buang sampah sembarangan dan juga tidak boleh jorok, ya, baik di toilet atau di tempat lainnya. Nah itu selanjutnya, oke. Tadi saya tanya dulu ya, saya tanya nih, ya karena mungkin ini kita nggak bisa tanya jawab ya. Saya tanya, atau saya ini ya, saya berpesan aja. Jadi kira-kira bisa ya, siap ya untuk merubah ya, untuk merubah perilaku buruk kalian yang mungkin selama ini masih apa ya, masih sering dilakukan, kita rubah menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang bersih dan sehat. Nah itu mungkin karena manfaatnya bukan untuk siapa-siapa ya, buat kita kembali ya, buat kita, diri kita, dan juga buat lingkungan kita. Kalau kita biasanya bersih, ya insya Allah tempat yang kita tinggali, ruang kelas yang kita tempati juga enak, sehat, dan nyaman. Selanjutnya, ini kita di sekolah kita juga ini secara bertahap menerapkan program 5R. Nah, ada yang tahu 5R itu apa? Jadi 5R itu kita mengadopsi ya, mengadopsi dari konsep yang diterapkan oleh mungkin hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan ya. Itu sudah menerapkan program 5R atau 5S ya. Kalau S itu mungkin dari istilah aslinya dari Jepang. Kalau 5R ini sudah sudah disesuaikan. Apa itu 5R? Yang pertama, resik. Nah, ini ya. Resik itu artinya bersih. Ya, kembali yang tadi ya. Jadi kalau kita membiasakan hidup resik, hidup bersih gitu kan, maka itu akan berdampak kepada pikiran kita yang sehat, yang positif gitu kan. Tempat kita belajar nyaman ya. Itu banyak dampaknya, dampak positif kalau kita menerapkan resik ya. Kemudian yang kedua, rapi. Nah, rapi ini ya kita menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Misal kata tadi ya, kita ada sampah dari mungkin jajan gitu kan, kita megang bungkus-bungkus makanan, sisa-sisa makanan. Nah itu jangan kita taruh di bawah laci meja atau di laci atau di lantai atau di pojok-pojokan. Tapi coba ya itu kita ambil, kita taruh di tempatnya. Ya, kemudian kalau ada meja atau kursi yang mungkin ya nggak lurus atau bengkok, ya itu ya alangkah baiknya kita perbaiki atau kita geser sesuai tempatnya jadi terlihat rapi, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ringkas. Nah, ringkas ini yaitu mensortir atau memilah mana barang-barang yang masih kita pakai, mana barang-barang yang sudah tidak digunakan. Nah, itu namanya ringkas ya. Contoh misalkan di ruang kelas ya, itu ada misalkan bangku ya. Misalkan ada bangku yang rusak atau mungkin kakinya sudah nggak tegak ya. Itu kan kalau memang sudah tidak bisa digunakan, tinggal kalian laporkan ya melalui wali kelas. Ya nanti kita ganti dengan yang bagus gitu kan. Nah itu dikeluarkan, nanti laporan diganti dengan yang bagus. Nah itu ringkas ya. Jadi memilah, mensortir mana barang yang masih dipakai, mana barang yang sudah tidak digunakan. Kemudian yang keempat yaitu rawat. Nah, rawat ini juga sangat baik ya. Jadi misal kita masing-masing di ruang kelas
itu mendapatkan setiap anak itu satu meja, satu bangku. Ya. Ini akan terpelihara dengan baik, ya akan awet, bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama kalau itu kita rawat. Ya. Kita rawat apa? Jadi kita gunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai mungkin bangku ya digunakan mungkin untuk apa, meja digunakan untuk apa, akhirnya sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak digunakan dengan baik, tidak dirawat, akhirnya yang terjadi adalah cepat rusak. Ya, yang terjadi cepat rusak. Misalkan apa lagi, daun pintu, ya daun pintu, karena mungkin tangan kita iseng ya digoyang-goyang gitu, akhirnya kan engselnya copot, gitu kan. Nah itu, padahal hal-hal yang tidak perlu seperti itu, ya untuk apa kita menggoyang-goyang pintu gitu kan. Nah itu yang terjadi, akhirnya kan rusak, engselnya copot. Nah kalau udah copot kan, nah akhirnya kan apa namanya, menambah apa namanya ya, istilahnya sesuatu yang tidak perlu gitu ya. Harusnya bisa kita rawat dan bisa lama pemakaiannya, karena mungkin tidak dipelihara, tidak dirawat, akhirnya kan cepat rusak gitu ya. Yang kelima terkait dengan program 5R ini adalah rajin. Nah, sebagaimana umumnya biasanya kan ya, kalau sudah KBM tatap muka dibentuk struktur kelas, selain itu juga dibuat jadwal piket. Nah, itu kan kalian punya ruangan ini, ya sudah punya bangkunya sekian, mejanya sekian, ada papan tulisnya dan lain-lainnya. Itu kalau tidak rajin dirawat, tidak dibersihkan gitu kan, tidak disapu, dilap atau bahkan dipel, itu yang terjadi apa? Nggak nyaman kan? Ya, mau kesini kotor, ke situ kotor gitu kan, megang pintu kotor, megang jendela kotor, banyak debu ya. Tapi kalau kita rajin, ya kita rajin membersihkan, kita rajin mengelap, rajin mengepel gitu kan, ya itu akan enak sekali ya, nyaman, bersih, sehat ya. Jadi nyaman, bersih, sehat. Nah itu manfaat dari kalau kita menerapkan program 5R ini. Ya, itu ya saya kira terkait program 5R. Nah yang terakhir ya, sebelum kita akhiri ya, ini sudah hampir selesai. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak kalian semua ya ini untuk membangun komitmen bersama ya. Komitmen jati diri sebagai siswa. Ya. Yang pertama ya, kalian berkomitmen sebagai siswa yang berkarakter untuk tidak akan coret-coret tembok, bangku, meja. Yang pertama. Yang kedua, kalian harus berkomitmen untuk menjadi siswa yang berdisiplin. Ya, tidak bolos, tidak apa namanya, keluyuran kemana-mana yang nggak jelas gitu kan. Yang ketiga, kalian harus berkomitmen untuk menjadi siswa yang berbudaya. Budaya apa? Ya budaya bersih, tidak buang sampah sembarangan gitu kan, tidak jorok ya, tidak membuat kotor gitu kan, tidak merusak dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalian juga harus berkomitmen untuk sanggup dan bersedia menjaga kebersihan, kerapihan dan ketertiban lingkungan sekolah dan juga fasilitas sarana dan prasarana yang ada di SMKN 1 Tambun Utara. Sanggup? Ya, saya yakin semuanya sanggup ya sebagai siswa-siswi yang unggul ya. Kenapa unggul? Karena kalian adalah pemenang yang sudah berhasil lolos seleksi diterima di SMKN 1 Tambun Utara ini. Itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap dan sekaligus berpesan untuk kita sama-sama menjaga komitmen yang tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi sekali lagi saya berharap nanti ketika kalian sudah aktif di sekolah gitu kan,
sudah nanti tatap muka di sekolah, kalian memiliki komitmen jati diri siswa yang sungguh-sungguh ya untuk merubah sikap, perilaku, kebiasaan yang mungkin sebelumnya kurang baik, buruk, itu disingkirkan, dirubah menjadi kebiasaan yang baik, positif, ya, sehat, bersih, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya karena mungkin waktu yang terbatas ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Selamat, dan pesan yang terakhir ya, ini saya berharap semuanya bisa menjaga kesehatan ya, jaga diri kalian, keluarga, saudara, orang tua kalian, jaga betul-betul agar kalian semuanya sehat ya, jangan sampai terkena COVID ya. Jadi walaupun kita di rumah ya, itu harus berusaha menjaga kesehatan kita masing-masing, orang tua ya, saudara, keluarga di rumah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.